Di pucuk pohon cemara, burung kutil. Burung kutilang masuk ke pohon. Selamat datang di channel Suka Nonton. Di hari yang dipenuhi oleh suara ombak, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Beverly Hills Cop. Menceritakan seorang bernama Axel yang membongkar kerjasama antara polisi dengan penjahat kartel narkoboy. Oke, siapkan kopi hitam, jika kurang hitam aduk dengan jempol kaki. Atur posisi sampai presisi, jangan terlalu kiri dan tenangkan hati. Orang pintar selain minum tolak bala juga pasti akan subscribe, like, dan dibagikan ke kaum yang membutuhkan hiburan. Tanpa berpikir panjang, sepanjang cintaku padaku, mari ditonton lur. Pada suatu hari diceritakan seorang polisi bernama Axel Foley yang secara visual terlihat dempal, berotot, terindikasi keteknya bau, sedang berjalan-jalan di taman cari tahu bulat yang digorengnya dengan santai nggak dadakan. Dengan mengendarai mobil melalui jalanan Detroit, Mama Axel pergi ke pertandingan hoki untuk menggagalkan aksi perampokan di stadion dan bertemu dengan sahabatnya yaitu si Mike, karena Axel butuh bantuan si Mike. Awalnya Mike tak tahu apa-apa, ia hanya diajak menonton pertandingan hoki oleh si Axel. Namun ternyata tujuannya untuk menggagalkan aksi perampokan tersebut. Di mana Axel sudah dilarang untuk menjalankan misi ini, maka ia memanfaatkan temannya Mike. Setelah lama ngeronda dan menunggu serta mengawasi aksi mencurigakan, ternyata Cak Axel menemukan para pencuri itu sedang berada di ruang ganti untuk mencuri. Karena ketahuan dan mencoba untuk kabur dengan barang curian, dengan sikap kemudian si Axel segera menangkap dan melucuti satu pencuri, sedangkan pencuri lain berhasil kabur dan dibantu oleh polisi penjaga stadion lur. Sempat terjadi tembak menembak dan kejar mengejar. Kemudian Axel mencoba mengejar teman-teman yang lainnya dengan memakai kendaraan salju. Kendaraan salju ini membuat Axel kesulitan, namun tetap terus berjuang untuk segera menangkap si maling yang sangat menggemaskan untuk diberikan pelajaran fisik alias dibogem. Dan inilah aksi pengejaran itu. Setelah pengejaran liar dan ugal-ugalan di alam dunia tanpa aturan, akhirnya tertangkaplah penjahat tersebut. Tepatnya di sebuah gang sempit pasar kembang yang membuat penjahat tersebut pingin sekaligus terdesak. Dan akhirnya penjahat berhasil untuk diamankan. Scene beralih di kantor. Axel memang seorang detektif yang hebat dan tak terkalahkan, namun sering melanggar peraturan dalam misi penangkapan. Karena idealisnya yang tinggi, melakukan penyelidikan kasus dan aksi kejar mengejar dengan maling adalah hobinya. Ia sampai lupa kalau punya keluarga di rumah. Axel malah berdebat dengan atasannya sekaligus sahabatnya, yakni kepala kantor polisi, Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey segera menasihati serta menyuruh Axel untuk berpikir saat melakukan sebuah tindakan dan segera memperbaiki hubungan dengan putrinya sebelum dia pensiun dari kepolisian. Memang Axel ini sangat jarang menemui anaknya lur. Bahkan disebutkan mereka seperti turis alias orang asing. Kemudian di sisi lain di sebuah kota Beverly Hills, putri Axel, Jane Saunders, adalah seorang pengacara bertemu dengan kliennya yaitu Sam Yenriquez yang dituduh telah membunuh seorang polisi bernama Copeland yang pada saat itu sedang bertugas untuk misi penyamaran. Padahal ia saat itu melihat sang polisi dibunuh oleh pria bertopeng. Singkat cerita, setelah selesai persidangan Yenriquez, Jane yang bersiap pulang didatangi penjahat bertopeng lucu tak menyeramkan yang tiba-tiba menghadang Jane dan berkata bahwa Jane harus menghentikan kasus Yenriquez. Mereka melakukan ancaman dengan mendorong mobilnya ke tepi dan digantung lur. Kemudian meninggalkannya tergantung-gantung sebagai teror agar Jane tak ikut campur dalam kasus tersebut.
Kemudian penyelidik swasta Billy Rosewood memperingatkan Jane untuk meninggalkan kasus tersebut demi keselamatannya. Billy kemudian menelepon Axel dan memberitahu bahwa putrinya dalam kondisi berbahaya dan saat ini membutuhkan bantuan Axel. Axel pun langsung menuju Beverly Hills hari itu juga. Ketika Mama Axel kembali ke Beverly Hills, ia pun menuju apartemen sahabatnya Billy. Sesampai di apartemen, ia menemukan dua penjahat sedang menggeledah apartemennya. Axel pun membuat si penjahat kesal karena ia menyamar jadi rekan baru si penjahat. Ketika sadar karena melihat foto Axel di apartemen itu, mereka mencoba menangkap Axel. Lalu Axel menyemprotkan gas ke mata mereka. Ketika kabur, dia malah mendapat masalah baru karena memakai kendaraan milik polisi yang membuatnya dikejar dan mendapatkan semprotan Vicry daun sirih ke arah matanya yang membuat mata si Axel rapat dan keset sehingga sulit mengendarai mobilnya. Dan akhirnya mobilnya pun terguling karena Axel ugal-ugalan saat dikejar pasukan penjahat tersebut. Oleh kepolisian, ia pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Axel bertemu dengan seorang detektif yang bernama Bobby, dan Axel pun menunjukkan sulap kepada Bobby dan akhirnya mencoba menghubungi Jane yang sebenarnya enggan membebaskan atau membantu Axel dari hukuman. Namun setelah dijelaskan apa maksud Axel datang di kota ini karena ingin membantu kasus yang ditangani Jane, akhirnya Jane pun mau. Akhirnya Jane dan ayahnya bertemu walaupun sedikit canggung, terlebih lagi ketika Bobby datang. Rasa canggung pun semakin besar karena mereka telah mengungkapkan bahwa mereka saling kenal dan sebenarnya dulu mereka pernah berpacaran. Kemudian Axel bertemu dengan polisi Taggart dan Kapten Grant. Axel curiga kepada Grant, berpikir dia terlalu mewah untuk posisinya sebagai kapten saat ini. Singkat cerita, Jane dan Axel mencoba menyelidiki mobil Copeland di tempat penyimpanan kendaraan dan menemukan kamera tersembunyi di sana. Mereka menyadari kamera tersembunyi tersebut memiliki kartu SD yang hilang dan kartu SD tersebut dapat membuktikan ketidakbersalahan Copeland. Setelah selesai menyelidiki mobil Copeland, Axel yang berpengalaman mengetahui jika ia dan Jane sedang diawasi. Dengan keahliannya, ia pun berhasil mengikuti mobil yang sedang mengawasinya, di mana mobil itu menuju sebuah klub sosial. Alex dan Jane pun masuk ke klub sosial tersebut. Dan benar saja, kecurigaan Axel orang yang mengawasi mereka berdua adalah suruhan Grant. Bahkan Axel melihat anak buah Grant yang ternyata mengobrak-abrik apartemen sahabatnya Billy. Axel pun tanpa basa-basi langsung menanyakan kenapa anak buah Grant mengobrak-ngabrik apartemen Billy. Grant pun menjawab dia ingin mencari barang bukti yang sudah dicuri oleh Billy. Pada akhirnya kasus ini Axel dan Jane harus menghadapi Grant di klub sosial. Ketegangan meningkat dan kecurigaan Axel semakin dalam dan keduanya kembali berdebat tentang hubungan mereka yang tegang. Akhirnya mereka berdua meninggalkan Grant dan pergi dari klub itu. Singkat cerita, keesokannya Axel dan Jane akan melanjutkan misinya membongkar kasus kejahatan ini. Namun tiba-tiba Axel dan Jane disergap oleh penjahat kartel. Untungnya memang Bobby tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan mengirim penjahat tersebut ke alam barzah. Ketika pulang di kantor polisi, Axel langsung menuduh Taggart terlibat dalam aktivitas kriminal yang memperburuk persahabatan mereka yang harmonis selama ini. Begitu juga dengan Bobby yang kena damprat karena membela Axel, di mana Bobby mengatakan jika Taggart tak ingin kasus ini selesai. Sehingga akhirnya Axel, Bobby, dan Jane menyelidiki lebih dalam untuk menemukan keterlibatan Grant dengan kartel. Mereka merencanakan taktik dengan menggunakan rumah terbuka di sebelah operasi pencucian uang Grant untuk mengumpulkan lebih banyak barang bukti. Kemudian Axel dan Bobby mengunjungi Carlino, bos geng narkoboy besar, paman dari Enriquez yang telah mengkonfirmasi korupsi dari Giant. Carlino awalnya enggan dan mengusir mereka berdua atas keberadaannya di bar Carlino.
Namun setelah mengetahui Axel adalah ayah dari Jane yang telah membela keponakannya, akhirnya Carlino mau berbicara. Carlino memberi informasi jika pembunuh Copeland adalah Grant dengan maksud membersihkan namanya. Grant merupakan penjahat kelas kakap di mana ia adalah pengedar narkoba yang dilindungi oleh polisi-polisi korup. Selain itu, Carlino mengatakan ada pengiriman terakhir narkoba besar yang terjadi pada malam ini di pelabuhan Tanjung Mas, Kenny. Dan saat mereka keluar dari tempat Carlino, tiba-tiba mereka disergap oleh polisi dengan tuduhan palsu. Dan penangkapan itu suruhan dari polisi jahat, Grant. Namun ketika sedang diinterogasi, ketika Grant mau beli tahu bulat yang digorengnya santai, Mamang Axel mencari cara untuk kabur ketika bapak polisi sedang lengah. Kemudian melepaskan Bobby, dan inilah yang terjadi. Setelah melarikan diri dari tahanan, Mama Axel memaksa Bobby untuk menerbangkan helikopter meskipun dia tidak bisa mengendarai helikopter tersebut. Mereka sangat ketakutan karena helikopternya sulit untuk dikendalikan. Kemudian Bobby mencoba melakukan pendaratan darurat dan segera menuju pelabuhan untuk menyelamatkan Billy. Billy pun berhasil diselamatkan dan kabur menggunakan truk. Di dalam perjalanan, Grant menelepon Axel jika Jane disandra. Pada akhirnya Axel yang mengendarai truk langsung menuju rumah dan menerobos ke dalam rumah mewah dan baku hantam pun terjadi. Saat Axel mencoba untuk menyelamatkan Jane, ia tertembak karena melindungi anaknya. Dan ketika Grant ingin menembak Jane, lagi-lagi dengan cepat, Mamang Bobby segera mengirim Grant ke dunia lain dan neraka jahanam. Waktu pun berlalu ketika saat menjenguk di rumah sakit, Jane menemukan ternyata kamar Bapak Axel kosong dan ia pun mencarinya. Setelah sekian lama muter-muter, akhirnya Mamang Axel berhasil ditemukan oleh Jane dengan menebak bahwa Axel berada di warteg modern. Perbincangan pun terjadi antara Bapak Axel dan Dedek Jane. Mereka pun berbaikan dan Axel mempertimbangkan untuk tinggal di Beverly Hills. Beberapa malam kemudian, Axel, Billy, dan Tagar sedang berada di mobil untuk jalan-jalan. Axel meyakinkan mereka untuk pergi makan steak bersama, yang artinya Axel sedang menjalankan passionnya, yaitu akan melakukan penyergapan, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.